belajar di rumah, belum ada cerita lain. Sampai barangkali nanti vaksinnya ditemukan atau obatnya cepat gitu ya, obat yang betul-betul kalau kita kasih langsung nih orang-orang yang sakit bisa disembuhkan. Kalau enggak, tidak bisa. New normal itu adalah sesuatu perilaku baru gitu ya, kebiasaan baru yang kita harus kerjakan waktu kita hidup sehari-hari, waktu kita kerja sehari-hari. Ekonomi nggak bisa ditahan lama-lama lagi. Kalau bicara mengenai PSBB, kita sih pengennya kalau jalan bisa 6 bulan kali atau 9 bulan supaya betul-betul habis dulu. Tapi kan nggak bisa. Ekonomi ditahan 9 bulan tuh bubar gitu loh. Ekonomi hancur-hancuran pasti ya. Jadi berarti sekarang kita udah mau tidak mau, kita nggak punya pilihan. Jadi pilihannya adalah ya udah berdamai dengan situasi yang ada. Cara berdamainya itu dengan menggunakan semua protokol kesehatan, proteksi kesehatan tadi. Yang masker, yang jaga jarak, yang cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, yang jaga daya tahan tubuh, itu udah semua harus dikerjakan. Wah, nanti pekerjaan kita akan agak melambat, pasti nggak mungkin lah semuanya sekencang sebelumnya gitu ya. Dan banyak kebiasaan baru yang akan kita terapkan. Sebetulnya saya sih kalau melihat pekerjaan karena orang dewasa yang mengerjakan, saya menganggap bahwa orang dewasa itu harus tanggung jawab pada dirinya sendiri. Saya lebih takut kepada sekolah. Waktu anaknya itu umurnya masih kelas TK atau SD yang barangkali masih sulit gitu loh diajak untuk bisa konsisten mengerjakan apapun yang dikerjakan itu yang harus dikerjakan. Kalau SMP ke atas sih saya rasa sudah cukup bisa diajar seperti apa. Jadi kan ini banyak tahap ya yang dibicarakan. Saya juga merasa bahwa pemerintah mengerjakan banyak, tapi pemerintah punya banyak badan. Nah, badannya itu satu kata nggak sih? Gitu pertanyaan saya. Sebetulnya mesti satu komando. Kan BNPB satu komando. Betul. Tapi yang lain ikut nggak? Sebetulnya peperangan ini cuma bisa satu komando. Nggak bisa. Pemikirannya banyak. Nggak bisa. Kepalanya terlalu banyak. Nggak bisa. Karena nggak bakalan jadi rapih gitu. Udah gitu musuhnya nggak ketahuan juga, nggak ada bentuknya. Kita belajar dari negara-negara yang sudah berhasil. Saya sih nggak ngomongin kayak Korea Selatan atau Jepang lah yang masih cukup banyak. Saya ngeliatin Vietnam deh. Vietnam kan juga sama kayak kita, nggak kaya-kaya amat. Kok negara kaya mah lain cerita deh. Negara yang nggak kaya lah yang kita lihat. Kok dia bisa? Ya satu kuncinya, nurut. Satu komando, semua mengerjakan. Thailand kan sama juga sama kita. Dulu nih yang bicara pandemi itu bukan cuma COVID ya. Pandemi itu ada yang sampai sekarang masih jalan terus adalah pandemi HIV/AIDS. Dan Thailand itu HIV/AIDS-nya, jangan tanya deh. Kita baru mulai berapa kasus, dia tuh udah 1 juta kasus begitu. Tapi kok dia bisa menyelesaikan? Bisa, balik lagi satu komando lagi. Semua orang sadar apa yang harus dikerjakan. Kalau cuma sadar apa yang harus dikerjakan tuh nggak perlu sekolah loh, maksudnya nggak perlu pendidikannya tinggi, nggak perlu. Pokoknya tahu, keluar pakai masker. Balik, pegang apapun juga, cuci tangan pakai sabun. Mau megang muka, nggak akan megang muka sebelum cuci tangan pakai sabun. Belajar di rumah, belum ada cerita lain. Sampai barangkali nanti vaksinnya ditemukan, atau obatnya cepat gitu ya, obat yang betul-betul kalau kita kasih langsung nih orang-orang yang sakit bisa disembuhkan. Kalau enggak, tidak bisa. Kalau anak-anak dengan di bawah umur itu kita tidak bisa paksa. Mereka aja lupa apa yang dikerjakan. Apalagi anak-anak kan bentuknya tuh yang lari-larian, pegang, peluk. Nggak bisa kita bilang jangan deket-dekat gitu. Jaga jarak 2 meter. Susah loh. Kita bicara sama orang dewasa aja sering kadang-kadang lupa. Yang paling gampang nih, ibu-ibu belanja pakai sarung tangan, sarung plastik. Udah bagus nih sebetulnya, udah pinter kita udah ngomongin. Tapi begitu udah pegang comot, terus kacamatanya melorot, ya giniin kacamatanya. Dengan tangannya yang masih pakai sarung tangan plastik. Padahal kan kita maksudnya kalau mau pegang-pegang buka dulu sarung tangannya. Tapi kan nggak mungkin buka pakai kan juga nggak mungkin. Jadi saya malah gini, mendingan daripada pakai sarung tangan plastik, bawa hand sanitizer. Jadi begitu harus megang apa-apa, semprot dulu, baru megang muka. Daripada lupa. Terus bolak-balik. Handphone saya tuh semua saya plastikin. Kalau keluar rumah saya plastikin. Kenapa saya plastikin gitu? Supaya nanti kalau mau saya semprot, itu saya gampang semprot langsung plastiknya gampang dibersihkan. Sementara kalau handphonenya disemprot, handphonenya bisa rusak dong ya. Dan si ibu-ibu juga gitu, belanja catatannya di handphone. Jadi bolak-balik dong handphone masuk keluar. Aduh, sampai rumah lupa kan, itu handphone udah dipegang berapa kali. Handphonenya dibersihin apa enggak. Jadi yang kecil-kecil sebetulnya Mas, kecil-kecil banget. Atau barangkali yang paling gampang, yang kecil lagi adalah cuci tangan pakai sabun, tapi bukan di rumah ya. Kita ngomong bicaranya tuh, atau di rumah juga sama.
tangan kita kotor, megang kerannya. Nah, waktu kita sudah bersih nih, udah selesai nih, kan matiin kerannya lagi. Nah, tangan kita yang bersih megang keran yang kotor yang tadi kita pegang pertama kali. Sekarang tuh ngajarin, jangan lupa ya, kalau pas lagi gini sama sabun, kerannya disabunin juga. Gitu. Nah, itu tuh ngajakin begitu aja, kita ngubah perilaku tuh nggak mudah. Makanya new normal itu bukan sesuatu langkah mudah yang kita lompat terus jadi. Enggak. New normal itu proses yang kita mesti jalanin semua. Kalau di rumah itu kan kita gampang-gampang aja. Semua nih, handphonenya juga telanjang nih, bolak-balik kita taruh, kita pegang semua gampang. Begitu keluar rumah nih, langsung tiba-tiba switch gitu gaya hidup kita. Itu yang gak mudah.